Kalau pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan karena masih ada sisa materi dari yang di Musalla Al-Amin, yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian dirahmati Allah, waktu dalam berjalan begitu cepat. Sekarang kita sudah tidak lagi berada di bulan Rabiul Awal, tapi kita masih di bulan Rabiul, ya, masih di bulan Rabiul, tapi Rabiul. Namun demikian kita masih mendengar saja di berbagai tempat diadakan acara-acara, bahkan diadakan, masih akan diadakannya ke beberapa pekan ke depan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kalau acara atau orang-orang atau panitia yang mengadakan acara-acara itu ditanya, tentunya salah satu di antara alasannya acara-acara itu diadakan adalah dalam rangka untuk mengungkapkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini memang jemaah sekalian tepat. Kenapa? Karena di majelis-majelis itulah kita akan mendapatkan informasi yang banyak tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kehidupannya, tentang akhlaknya, sifatnya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita kenal, kita akan menjadi lebih cinta. Kalau kecintaan itu sebelumnya ada, maka tambah kenal akan tambah cinta. Tidakkah kita orang-orang Indonesia yang mengatakan tak kenal maka sayang. Dan bulan ini memang pantas untuk dijadikan sebagai bulan ta'rif bin Nabi SAW, bulan untuk mengenalkan kembali Nabi SAW. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak kenal dengan beliau, jemaah sekalian, atau pengetahuannya tentang beliau tidak banyak. Kalau majelis-majelis yang diadakan itu tujuannya adalah untuk ta'rif bin Nabi SAW, maka pantas kalau tidak diadakan pembatasan. Jadi kapanpun sepanjang tahun, jemaah sekalian, majelis-majelis yang mengungkapkan tentang Nabi, tentang sirah beliau itu tidak perlu untuk dibatasi. Kenapa? Nomor satu, karena kecintaan kepada Nabi SAW itu adalah bahagian dari keimanan. Itu bagian dari keimanan, kecintaan. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga dia mencintaiku. Dan cintanya bukan hanya sekedar cinta biasa saja, tapi cinta, jemaah sekalian, yang begitu besar, yang mengalahkan kecintaan kepada walidihi, orang tuanya. Orang tuanya adalah simbol orang-orang yang kita hormati ke atas. Kemudian bahkan lebih besar daripada kecintaan kepada waladihi, kata Rasulullah, kepada anaknya. Ini simbol orang-orang yang kita sayangi. Kemudian wan nasi ajma'in, bahkan lebih besar daripada kecintaan kepada seluruh manusia. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, jemaah sekalian, kenapa kecintaan kepada beliau itu harus selalu dipupuk dengan mendengarkan informasi-informasi tentang beliau, kehidupan, sifat, akhlak, dan lain sebagainya. Karena beliau sendiri itu punya kecintaan yang luar biasa kepada umatnya. Jadi kecintaan Nabi kepada umatnya, kepada kita itu tidak terbatas. Dan informasi bahwa beliau itu begitu sayang, begitu cinta kepada umat ini bukan informasinya kiai, bukan informasinya ustaz, bukan informasinya habib, bukan. Ini informasi, ada istilah di atas A1. Apa? Ada di atasnya lagi. Informasinya di atas A1 ya. Kenapa? Karena informasinya langsung
minallahi rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, artinya dari manusia, bukan dari golongan jin. Min anfusikum, azizun alaihi ma'anitum, sungguh memberatkan beliau ma'anitum, apa yang menyulitkan kalian. Jadi segala sesuatu yang menyulitkan kalian itu berat, terasa di hati. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat pengasih, cinta kepada orang-orang yang beriman. Dan kalau kita lihat di dalam sirah, kita akan menemukan bukti yang luar biasa tentang kecintaan beliau kepada umatnya. Misalnya, segala bentuk syariat yang dikhawatirkan itu akan memberatkan umatnya, beliau tidak akan jadi untuk memerintahkannya. Kalau dipandang itu akan memberatkan. Jadi ada kaidah di dalam usul fikih itu, jadi ini kaidah-kaidah untuk penetapan hukum di dalam Islam, bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Semua perintah aslinya itu adalah untuk menunjukkan kewajiban. Semua perintah. Jadi kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasul, itu hukumnya apa? Wajib. Kecuali nanti ada dalil lain lagi yang menurunkan derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Jadi tapi aslinya semua perintah itu wajib. Nah, ada hadis jemaah sekalian. Jadi saya tadi mengatakan Nabi itu dari saking sayangnya kepada umat ini, kalau ada sesuatu yang menurut beliau ini akan memberatkan umatnya, beliau tidak akan jadi untuk memerintahkan, untuk mewajibkan. Contoh misalnya beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan, aku akan wajibkan orang untuk siwak sebelum sholat. Pokoknya setiap mau sholat siwak dulu. Tapi itu kan berat, makanya nggak jadi diwajibkan. Kalau enggak, siapa sekarang yang di kantongnya ada siwaknya? Kan hukumnya jadi turun menjadi sunnah. Wala akhartu salatal isya'i ila thuluthil lail aw nisfil lail. Dan aku akan akhirkan waktu sholat isya itu sampai sepertiga malam yang terakhir atau pertengahan malam. Jadi waktu isya itu masuk pertengahan malam atau sepertiga malam. Berat ya. Tapi kebalikannya, kalau ada hal-hal yang baik, ada pahala yang besar yang menurut beliau itu tidak bisa didapatkan oleh umatnya, beliau berusaha gimana caranya supaya umat ini bisa mendapatkannya. Contoh misalnya berkorban, korban Idul Adha itu pahalanya besar. Gambarannya, beliau pernah ditanya oleh para sahabat, ketika para sahabat itu melihat banyak hewan korban di lapangan tempat sholat hari raya. Mahadihil Allahi, ada apa dengan hewan-hewan korban ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah ayah kalian Ibrahim. Wa ma lana minha, kalau kami lakukan apa yang akan kami dapatkan? Beliau menjawabkan, bikulli sya'atin
untuk setiap satu bulunya kalian akan mendapatkan satu kebajikan. Dan dalam tradisi ketuhanan, satu kebajikan itu akan dilipat gandakan 10 berdasarkan Al-Quran. Dan berapa berpahalanya jemaah sekalian? Ya, berapa jumlah bulu kambing Pak Muhammad? DKM ini biasa nggak tahu. Banyak yang jemaah sekalian. Dan Nabi tahu bahwasanya tidak semua umatnya itu mampu untuk berpuasa. Karena rezeki yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang yang diberi kemampuan, ya. Ada orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki sudah ada takarannya. Dan yang diberi kemampuan kadang-kadang tidak diberi kemauan. Itu masalah juga. Sehingga setiap tahun rutin kurban, tapi bukan korban hewan jangan sekalian, tapi korban perasaan. Artinya jadi pahala berkorban besar. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat di dalam keterangan hadis itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap tahun pasti berkorban, dan berkorbannya itu dua ekor kambing. Yang pertama beliau itu, dan beliau biasa menyembelih sendiri. Yang pertama beliau sendiri sembelih, dan beliau katakan, ya Allah, ini adalah hewan korbanku, ini adalah korbanku dan keluargaku. Yang kedua beliau sembelih juga, dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, beliau mengatakan, Allahumma inna hadza an ummati jami'an mimman syahida laka bit tauhid wa syahida laka bil bala wa syahida li bil bala. Ya Allah, ini adalah korban untuk umatku yang tidak mampu untuk berkorban. Ada keinginan mereka berkorban, tapi kau tidak berikan kemampuan kepada mereka. Mereka yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan ini rutin terus dilakukan oleh Nabi SAW. Ini kan berarti sayangnya luar biasa. Harisun alaikum. Jadi beliau sangat menginginkan kebaikan buat kalian. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis lagi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pernah dia Ummul Mukminin minta sama Nabi. Jadi, ya Rasulullah, ud'ullah li. Jadi ya Rasulullah, tolong doakan aku. Karena diminta untuk berdoa, beliau pun berdoa. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, ighfir li Aisyah. Berilah ampunanmu kepada Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu dan yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Dosa yang dia lakukan secara tersembunyi atau terang-terang. Ini kan doa luar biasa. Ya, mata kajian dan bihau mata yang lalu, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang. Ya Allah, ampunilah dosanya semua. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah itu girang, dan kelihatan orang kalau senang kelihatan di wajah. Sampai Nabi nanya, ayah suruh doai, apakah doaku ini menyenangkanmu? Dia mengatakan, apa alasanku untuk tidak gembira dengan doa ini? Karena doa ini adalah doa yang luar biasa. Dengarkan jemaah sekalian, apa kata Nabi SAW? Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Kau tahu, demi Allah, ini adalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap kali aku salat. Jadi kecintaan
beliau kepada umat ini luar biasa. Sehingga perlu pohon cinta itu dipupuk, jelaskan. Jangan sampai kecintaan Nabi kepada kita itu bertepuk sebelah tangan. Dan kecintaan beliau kepada kita itu sampai di akhirat, ya, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Nabi SAW menyatakan bahwa inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Setiap nabi itu punya doa mustajab, doa pamungkas, satu doa yang pasti akan diijabah. Beliau mengatakan itu. Dan semua nabi sudah mengambil jatahnya di dunia. Amma ana adapun aku fa akhbartu da'wati li syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Aku akan simpan doaku, aku akan jadikan dia sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Fayyana ilatun, semua umatku itu akan mendapatkannya, mendapatkan bahagia dari syafaat itu. Kalau dia mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Itu sampai pada hari kiamat. Sehingga saya katakan lagi ini penting, ya, informasi-informasi tentang beliau yang ada di majelis-majelis itu kita serap, ya, agar menjadi pupuk bagi pohon kecintaan kepada beliau yang ada di dalam hati kita, ya, sehingga dia menjadi besar, ya, tumbuh tinggi, keluar daunnya, keluar buah-buahnya. Dan buah yang paling baik untuk sebuah kecintaan itu adalah ketaatan. Jadi mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai uswah, ya. Itulah kenapa di pertemuan yang lalu di Musholla Al-Amin kita mengungkapkan ini kompilasi dari keterangan-keterangan hadis yang ada hubungannya dengan beliau, ya. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan beberapa hal yang berkenaan dengan kehidupan, dengan akhlak, arahan beliau kepada kita supaya informasi yang kita dapatkan menjadi lebih lengkap. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan itu semua. Baik, teman-teman sekalian, dalam nama Allah Subhanahu wa taala saya kemarin nyampe di apa? Bukan poin apa yang sempat disampaikan. Ya, saya kasih judul itu, ya, poin-poin itu saya kasih judul Hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beginilah dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Jadi beliau itu kalau selesai menguburkan jenazah, beliau tidak akan langsung pulang, tapi beliau akan tetap berada di situ sebentar dan beliau memerintahkan sahabat-sahabat yang ikut untuk istaghfiru li akhikum. Sekarang waktunya kalian mohon ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu tadbir, dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi kekuatan, diberi keteguhan hati dan keteguhan lisan. Fa innahu al-ana yus'al, sebab sekarang dia sedang ditanya. Ini di antara
melakukan, ya, dan beliau perintahkan kepada para sahabat, ya. Sehingga ketika kita hadir ke acara pemakaman, jemaah sekalian, jangan kita menjadi seperti orang yang ngurusin jenazah di sebelah sana, yang sana ngumpul sendiri, topiknya beda, nggak ada hubungan dengan kematian, jemaah sekalian, ya. Jadi selesaikan topik itu semua sampai tuntas, sampai kita berdoa, sampai kita mendoakan. Dan berdasarkan inilah kenapa ada doa yang selalu dipanjatkan setelah orang diturunkan atau dikubur. Baik. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru da'watin yad'u biha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca oleh beliau adalah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita kenal dengan doa sapu jagat, karena jagatnya disapu. Artinya, dan ini memang inti dari semua doa yang kita panjatkan. Semua doa yang kita panjatkan itu kalau diklasifikasikan, dia pasti akan termasuk, kalau tidak termasuk fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Cuman kita ini kadang-kadang kalau tidak detail itu kurang matang. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Kalau kita sudah bilang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Allah tahu apa yang kita butuhkan, yang paling baik yang Allah berikan. Makanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api, kan jauh dari titik api karena apinya besar sehingga tidak bisa langsung digotong. Jadi pakai ketapel, tapi ketapelnya itu bukan batu, orang. Jadi Nabi Ibrahim yang dilempar. Ketika dia melayang di atas, sebelum jatuh datang malaikat dan mengatakan, apakah kamu butuh bantuan? Kata Nabi Ibrahim, kalau kepadamu aku tidak butuh, kalau kepada Allah aku butuh. Silakan, kalau begitu silakan berdoa. Dia lebih tahu apa yang aku mau. Nanti minta keliru nih. Minta sesuatu itu bukan yang paling bagus buat kamu gitu. Makanya Nabi Ibrahim dia tidak berdoa apa-apa. Dia hanya berpikir memasrahkan urusannya kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya itu aja. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum jatuh, maka Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi wahai api, jadilah kamu dingin, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Dan itulah kenapa doa ini selalu masuk di dalam rangkaian doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina itu nggak pernah lepas, ya, nggak pernah lepas. Dan perlu jemaah sekalian, ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita hadirkan di benak kita apa yang kita inginkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita apa yang paling baik saat itu buat kita. Baik, berikutnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi bis-sibyan. Beliau itu adalah orang yang penyayang kepada anak-anak, ya. Kepada anak-anak kecil. Beliau penyayang kepada mereka. Nabi SAW mau menegur mereka. Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Jadi Nabi itu yusallim al-sibyan, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, ya.
ya memberi salam kepada yang tua, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, yang berkendaraan memberikan salam kepada yang jalan. Jadi seharusnya yang muda, tapi untuk anak-anak Nabi SAW yang memulai salam bagi mereka, ingin mengajarkan kepada mereka urusan-urusan yang lain semacam ini, dan ingin menyambungkan jemaah sekalian, menyambungkan antara dua generasi yang muda sama generasi yang dewasa. Dan ini juga menunjukkan jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala tawadhu beliau. Ya. Jadi beliau pernah suatu saat misalnya kelihatan oleh seorang sahabat Badui, ya, Al-Aqra namanya. Beliau pernah mencium cucunya. Ketika dicium, ya mas kalian, Al-Aqra ini melihat dan mengatakan, "Loh, Anda mencium anak-anak," katanya. Terus katanya, "Saya itu, ya Rasulullah, punya anak 10, satu pun tak ada yang saya cium." Punya anak 10, ada satu pun dapat saya cium. Di situ Nabi SAW mengungkapkan bahwa itu adalah ungkapan kasih sayang, dan itu pertanda bahwa orang itu di dalam hatinya ada kasih sayang. Aku khawatir engkau nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang itu dari hati. Dan penyayang memang. Beliau jadi cerita misalnya beliau pernah menggendong anak kecil, ya, cucunya digendong ketika sholat, kalau mau ruku nanti ditaruh, gitu kan misalnya, itu terjadi semua, ya, itu terjadi semua. Dan ini bukan hanya anak-anaknya, anak-anak siapa saja, beliau, ya, selalu menjaga hubungan baik dengan mereka. Jadi menunjukkan tawadhu. Jadi jangan cuekin mereka, karena Nabi SAW. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an min al-'adhra'i fi khidriha. Beliau itu adalah seorang yang pemalu, ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan seorang wanita gadis yang sedang dipikir, maka Rasulullah SAW lebih punya sifat malu daripada mereka. Ya. Dan beliau mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Ya, sifat malu itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Karena sifat malu ini jemaah sekalian yang menjadikan orang misalnya kalau diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, dia akan sigap melakukannya karena malu kalau dia tidak taat. Ya. Malu kalau dia dilarang mengerjakan sesuatu kemudian dia melanggarnya. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa al-haya'u minal syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah bahagian dari iman. Ya, itu sifat malu. Tapi jangan malu-maluin. Ya. Kalau ada sifat malu, ya, jadi sifat malu itu kalau tepat pada tempatnya, nah itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau tidak tepat pada tempatnya, itu bukan malu yang bahagian daripada iman. Pak, kenapa nggak ngaji, Pak? Gitu kan, sudah tua masih belum malu, ya, untuk belajar. Nah, ini udah nggak pada tempatnya, ya. Kemudian beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula
idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bahwa sifat malu itu adalah ajaran yang mulai dari nabi-nabi terdahulu, dan ini adalah akhlak spesial yang ada di dalam Islam. Kata beliau, inna likulli dinin khuluqan. Jadi sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak spesial. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan sifat spesial, akhlak spesial yang ada di dalam Islam itu adalah sifat maaf. Kemudian yang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawil as-samt qalil ad-dhahik. Beliau itu banyak diamnya. Jadi kalau enggak butuh sesuatu untuk dibicarakan, beliau akan diam. Tawil as-samt, la yatakallamu fi ghairi hajah. Beliau tidak berbicara kecuali memang tempatnya atau waktunya untuk bicara. Dan wala yatakallamu illa fi ma ya'nihi. Dan kalau ngomong pasti ngomong yang penting. Wala yatakallamu illa fi ma yarju thawabahu. Beliau tidak berbicara kecuali sesuatu yang diharapkan, dari situ beliau akan mendapatkan pahala. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu qalil ad-dhahik. Tidak banyak tertawa terbahak-bahak. Bahkan disebutkan beliau mengatakan la tukthiru ad-dhahik. Jangan kalian banyak tertawa terbahak-bahak itu. Jangan sering itu. Sebab fa inna kathratud dhahik yumitul qalb. Sebab banyak tertawa itu akan mematikan hati. Akan mematikan hati. Beliau sendiri kadang-kadang tertawa, tapi tertawanya, kata para sahabat, tertawanya itu adalah tabassum. Rasulullah itu tertawanya adalah senyumnya. Jadi senyumnya beliau itu adalah tertawanya. Dan Abdullah bin Al-Harith, seorang sahabat, mengatakan, ma ra'aitu aktsara tabassuman min Rasulillah. Aku tidak melihat orang yang sering tertawa melebihi Rasulullah SAW. Jadi wajahnya enggak kerang dia mas sekalian. Jadi beliau tawil as-samt, banyak diamnya, dan ketika berbicara hanya yang penting. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Faliyaqul khairan, kalau mau ngomonglah yang baik, au yasud, atau diam. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u qiyamal laili wa kana idza marida shalla qa'idan. Beliau itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, karena memang hukumnya qiyamul lail untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Wa kana idza marida shalla qa'idan. Dan beliau itu kalau sakit tetap salat malam, tapi salatnya mungkin tidak berdiri, tapi duduk. Nah, apa poin yang bisa diambil dari kita? Jemaah sekalian, Nabi itu mau berlelah-lelah untuk ibadah. Mau capek untuk ibadah. Kita ini perlu diakui, kita jarang capek karena ibadah. Jadi kalau capek karena misalnya kerjaan, sering. Capek karena hobi, sering ya mas. Iya kan? Kita maksimal tuh. Kalau kerja maksimal, kalau urusan hobi maksimal gitu. Tapi kalau ibadah itu
kita capek ya, ibadah capek, sholat capek ya. Ini Pak Helmi pernah satu saat ya. Mudah-mudahan nggak kapok Pak Helmi. Berapa Pak Helmi itu? 5 juz. Jadi Pak Helmi ini pernah ikut sholat taraweh 5 juz satu malam ya. Masya Allah, sampai jam 2 ya. Setelah sampai setengah 3 ya, dari mulai Ba'da Isya. Alhamdulillah, habis itu nggak lagi. Karena belum datang waktunya. Nanti kalau datang waktunya berangkat lagi. Jadi kalau urusan capek, nah ini penting kita ya. Kita kadang-kadang modelnya begitu. Kita mau capek dan sering capek memang untuk hal-hal selain ibadah. Selain ibadah, urusan hobi paling banyak ngambil dana, paling banyak ngambil waktu, ya. Tenaga kita. Nah sementara Nabi SAW tenaganya dan lain sebagainya itu beliau korbankan untuk ibadah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yada'u shawma ayyamil birri fi safarin wala hadar. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bir baik dalam keadaan mukim atau musafir. Ini tamparan buat kita semua ya. Jadi Nabi itu, jadi kalau sudah ayyamul bid, beliau itu tidak pernah tidak puasa. Nah, bedanya kita kan cuma tidak aja ya Mas. Jadi Nabi tidak pernah tidak puasa, yang kita tidak pernah puasa. Ya. Jadi ini saya sengaja mengungkapkan ini untuk menampar diri sendiri. Kita saling mengingatkan. Jadi la fi safar wala fi hadar. Mau kondisi safar atau beliau sangat perhatian. Dan beliau menganggap ini adalah cara yang paling bagus kalau orang suka puasa. Ya. Jadi kalau orang suka puasa, silahkan. Ada orang namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, wallahi la asumanna nahara wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Demi Allah, saya akan puasa terus-menerus siang hari dan malamnya saya akan qiyamul lail selama saya hidup. Dia bilang begitu, ya. Nabi dengar. Kamu bilang begitu? Iya ya Rasul. Kamu nggak bakalan mampu, kata Nabi. Saya bilang kamu nggak bakalan mampu. Terus Nabi ada arahan. Kalau kamu suka puasa, gini aja. Sum wa aftir. Ya. Secara umum sum wa aftir, kemudian nam wa qum. Jadi kadang-kadang kamu puasa, kadang-kadang enggak puasa. Kadang-kadang kamu qiyamul. Kamu harus tidur juga, jangan sampai kalau mau qiyamul jangan sampai enggak tidur. Tidur ya bangunlah. Dan berpuasalah kamu minasyahri thalathata ayyam. Sudah cukup kamu berpuasa setiap hari itu, setiap bulan itu 3 hari aja cukup. Kata Nabi. 3 hari aja. Sebab kata beliau, kan orang yang berpuasa satu kebajikan itu akan dilipat gandakan 10. Berarti kalau kamu puasa 1 hari seperti 10, kalau 3 hari sebulan, kan sudah full 3 bulan. Dikasih tahu. Ya. Tapi dia itu sempat, dia tetap mengatakan, tapi saya masih kuat ya Rasul. Jadi puasa Ramadan kuat, kurang tambahin, gitu kan? Nah, ya sudah Senin Kamis. Ya asal itu, masih kurang. Ya, yang ini aja, yang 3 hari ini setiap bulan. Terus kurang dia. Setelah 3 hari ini bagus dia, tapi masih kurang ya Rasul katanya. Masih kuat saya. Ya sudah kan, kamu puasa sehari
buka 2 hari, gitu. Tapi saya masih kuat lagi. Ya sudah, kalau gitu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa Daud. Ya, itu paling bagus itu sudah. Ya sudah, akhirnya dia lakukan. Itu. Cuma sampai tua baru tahu, iya berat banget. Coba saya dulu dengerin kata-kata Nabi 3 hari, baru dia kesel dia maksudnya. Karena dia sudah kandung janji kan, pokoknya selama hidup kan. Dan beliau sendiri memberikan contoh seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwaku 'inda ra'sihi wa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Beliau itu tidak tidur kecuali siwak itu ada di sebelah kepala beliau, dan kalau beliau bangun, beliau akan mulai dengan siwak. Ya. Saya jadi mikir-mikir dulu. Apa iya ya dalam kesehatan katanya minum sebelum kumur itu, tapi Nabi bilangnya suruh siwak dulu. Makanya kita lebih pilih siwak dulu kan, ya, siwak dulu, karena begitu Nabi melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu tayammuna masqata min qawlihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa bi sya'nihi kulli. Beliau itu suka memulai hal-hal yang baik itu dengan yang kanan. Mau wudu, mandi itu kanan dulu, ya. Kemudian tana'ulihi, mengenakan kasutnya itu mulai kanan dulu. Jadi pakai sendal kanan dulu. Kemudian watarujjulihi, dan sisiran kanan dulu, ya, sisiran. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam segala hal, ya. Dan segala wabil khusus yang Nabi SAW berikan penekanan itu masalah makan dan minum. Beliau mengatakan la ta'kulu bishimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Sebab syaitan itu makan minumnya pakai yang kiri. Ya, jadi perlu selalu diingat dan saling mengingatkan. Jangan sampai kita ngikutin sunnatus syaitan lalu kita meninggalkan sunnahnya Nabi SAW. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ala kulli ahyani. Beliau selalu berzikir kepada Allah dalam segala kondisi. Mau apa saja, mau makan baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah, mau naik kendaraan baca bismillah, dan lain sebagainya. Saya bacakan satu hadis, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallah. Ini supaya jadi pengingat. Kalau orang itu masuk ke rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah, ya, ketika dia masuk. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan juga di rumahnya dia menyebut nama Allah. Maka syaitan itu akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada jatah untuk tempat tidur buat kalian, ya, jatah nginep bukan kalian, dan jatah makan. Kata saya. Jadi orang itu zaman kalian, kalau dia masuk ke rumahnya ada syaitan yang ikuti. Syaitan ini kolam, di belakangnya banyak rombongannya. Ya, ini kolamnya itu kan. Dia perhatikan, baca bismillah kagak masuknya. Ya, kalau ketika dia masuk baca bismillah, kemudian di dalam dia makan baca bismillah, dia bilang sama yang di belakangnya, gak ada jatah nginep malam ini, gak ada jatah makan juga. Tapi kalau orang masuk ke rumahnya dia tidak baca bismillah, syaitan itu akan mengatakan dapat jatah nginep malam ini, gitu. Kalau makan dia juga tidak baca bismillah, dapat jatah makan, jamaah sekalian. Begitu. Ngeri jamaah sekalian. Kita ada. Makanya
yadhkurullah, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa. Beliau biasa salat duha itu 4 rakaat dan beliau kadang-kadang melebihkan dari itu ya. Walaupun salat duha minimal bisa 2 rakaat dan beliau menganjurkan itu, tapi beliau punya kebiasaan lebih dari itu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Beliau itu mau menerima hadiah. Dan kalau beliau menerima hadiah, beliau berusaha untuk membalas hadiah itu. Kalau ada sesuatu yang beliau bisa kasih, beliau akan kasih. Kalau beliau tidak bisa karena tidak punya sesuatu, beliau akan mendoakan orang itu. Ya. Jadi itu nomor 1, itu menunjukkan bahwasanya ketika kasih kembali itu Nabi SAW ingin menguatkan hubungan sosial karena saling memberikan hadiah itu akan menguatkan kecintaan. Ya. Kemudian beliau ingin mengajarkan kedermawanan kepada orang yang ada di sekitar dengan memberikan balasan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqsa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa qadda bihi sautan. Beliau itu kalau bersih meletakkan tangannya atau bajunya di mulutnya. Kemudian ghadda bihi sautahu. Beliau berusaha untuk memelangkan volume bersihnya. Ya. Jadi beliau meletakkan tangannya atau bajunya di mulut beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadihi as-salam 'inda al-maji' ila al-qawmi was-salam 'inda al-insiraf 'anhum wa amara bi ifsha'i as-salam. Beliau di antara ajaran beliau adalah orang yang baru datang hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi kalau orang datang ke sebuah komunitas maka hendaklah dia mengucapkan salam. Ketika keluar dari komunitas itu maka hendaklah dia juga mengucapkan salam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadihi anna dakhila ila al-masjid yabtadi'u bi rak'atayn tahiyyat al-masjid thumma yaji'u fa yusallimu 'ala al-qawm. Di antara ajaran beliau adalah orang yang masuk ke masjid hendaklah dia mulai dengan 2 rakaat salat 2 rakaat sebelum dia mengucapkan